Jadi teman-teman, kali ini saya sedang berada di Regar Farm. Nah, peternakan ini berada terletak di kota Binjai. Pada awalnya, Regar Farm ini sebenarnya ingin mendirikan peternakan domba. Tapi, setelah dikira-kira si owner, ternyata peternakan domba kurang efektif teman-teman. Jadi, beralihlah ownernya menjadi peternakan kambing. Nah, bisa teman-teman lihat di belakang saya nih, ada peternakan kambing dan luas lagi teman-teman. Tujuan dari utama dari peternakan kambing ini untuk menghasilkan daging dan susu kambing yang sangat baik teman-teman. Oke teman-teman, peternakan ini memiliki 50 ekor kambing ya teman-teman. Kambingnya itu terbagi menjadi 4 jenis, Etawa, Senduro, Sanen, dan FE teman-teman. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas manajemen pakan pada peternakan ini. Jenis pakan yang diberikan pada peternakan itu biasanya 70% hijauan seperti ini teman-teman. Nah, 20% itu konsentrat dan 10% lagi itu biasanya diberikan karbohidrat seperti jagung dan juga dedak. Biasanya peternakan ini itu memberikan 2 kali dalam sehari teman-teman. Yaitu pagi dan juga sore. Sumber pakan peternakan ini biasanya itu dari, kalau yang hijauan dari lahan sendiri teman-teman, diarit langsung teman-teman dari lahan sang pemilik teman-teman. Lalu kalau yang konsentrat sama karbohidrat teman-teman, itu biasanya disuplai langsung teman-teman dari pasaran teman-teman. Langsung dibeli teman-teman kalau habis. Kalau tempat penyimpanannya teman-teman itu ya di sini aja sih teman-teman. Kalau musim hujan itu biasanya yang hijauan ini dicincang lalu dimasukkan ke dalam drum lalu disimpan teman-teman agar tidak kena hujan teman-teman. Lalu cara memastikan si kambing dapat vitamin yang cukup itu seperti tadi aja teman-teman. Cukup 2 kali dalam sehari itu sudah sangat cukup teman-teman. Nah, sekian teman-teman. Bam. Oke teman-teman, kita akan membahas limbah dan lingkungan teman-teman. Nah, biasanya kotoran kambing itu setelah dibersihkan kandang-kandangnya itu biasanya kan disemprot pakai air teman-teman. Nah, setiap kandang itu memiliki parit seperti ini teman-teman. Yang paritnya terhubung dengan setiap kandang teman-teman. Nah, lalu dari setiap kotoran itu teman-teman dikumpulkan di sini teman-teman. Nah, kotoran akhirnya teman-teman dikumpulkan di sini. Tapi biasanya ini diambil lagi teman-teman untuk tanaman teman-teman. Seperti ini teman-teman. Pohon-pohon ini, ya, pokoknya teman-teman, semuanya lah teman-teman. Oke, see you. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas manajemen produksi. Nah, pada umumnya, kambing siap untuk dikawinkan itu pada umur 1 tahun atau 8 bulan teman-teman. Itu umur paling umum ya teman-teman. Baru kalau ingin dikawinkan, nah, biasanya itu kambing paling cuma seperti ini teman-teman. Masih normal tanpa campur tangan manusia. Paling cuma dibikin dalam satu kandang teman-teman, dengan kandang yang agak rapat lah teman-teman kayak gini. Wah. Ya kayak gini lah teman-teman. Nah, setelah dikawinkan, lalu hamil, itu biasanya langsung dipisahkan teman-teman dari jantannya. Setelah hamil langsung dipisahkan agar saat melahirkan sang induk lebih leluasa untuk melahirkan anaknya teman-teman. Nah, setelah melahirkan, biasanya si bayi langsung dibersihkan lendir dari hidung-hidungnya agar memudahkan si bayi ini lebih mudah bernapas teman-teman. Baru setelah beberapa saat dipindahkanlah induk dan bayinya ke tempat kandang yang lebih hangat teman-teman. Tapi biasanya pada peternakan ini itu biasanya dibiarkan dulu di luar kandang agar si indukan dan anaknya agar bisa berdiri dengan betul-betul bisa berdiri, baru dimasukkan lagi ke dalam kandang teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana manajemen kesehatan teman-teman. Nah, kalau memanggil tenaga medis atau dokter untuk hewan ternak itu jarang sekali teman-teman, atau bisa dibilang tidak pernah teman-teman, karena ownernya bilang kambing kalau sudah masuk penyakit teman-teman itu biasanya sangat mudah diketahui. Dengan cara melihatnya aja
dengan kesehariannya itu sudah nampak teman-teman. Dengan cara dia pendiam, dia menyendiri, dan dia biasanya, kami kalau kena penyakit itu biasanya nafsu makannya langsung nampak berkurang drastis teman-teman. Dan dia juga termasuk jadi kurus teman-teman. Biasanya penyakit paling sering di dalam kandang ini teman-teman, dalam peternakan ini, itu cuma penyakit masuk angin teman-teman. Nah, cara jika kalau udah masuk, kalau kena kambing sudah kena penyakit masuk angin, itu menggunakan cara lama teman-teman, yaitu mengasih jamu. Jamu ini berisi serai, kunyit, jahe, cengkeh, dan lain-lain teman. Cara pemberian vitamin dan obat cacing itu biasanya sebulan sekali teman-teman, bersamaan. Dan cara gimana agar menjaga kambing cara menjaga kambing agar tetap sehat dan segar itu dengan cara teman-teman, itu paling sering-sering aja teman-teman, menjaga kebersihan kambing. Kalau musim hujan kan biasanya agak lembab nih teman-teman. Nah, itu sering-sering aja dibersihkan. Bersihkannya jangan terlalu pakai banyak air teman-teman. Dibersihkan dulu pakai sapu, lalu disiram teman-teman. Hanya itu aja sih teman-teman. Oke, selanjutnya next. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas manajemen tenaga kerja teman-teman. Nah, peternakan ini hanya mempekerjakan 2 orang teman-teman. Keduanya laki-laki ya teman-teman. Kalau ditanya statusnya teman-teman, itu biasanya kalau satu yang ngarit, satu yang beri makan, satu membersihkan kandang, satu lagi memandikan kambing teman-teman. Paling kayak gitu aja sih teman-teman. Lalu kalau ditanya karyawannya, keuntungan mereka itu lumayan sih teman-teman. Cukup lah bisa dibilang, cukup untuk membiayai keluarganya masing-masing teman-teman. Baru kalau ditanya agar menjaga semangat karyawan, biasanya kalau karyawan itu lembur, si owner itu biasanya memberikan gaji tambahan teman-teman, atau uang tunjangan lah, seperti itulah teman-teman. Nah, harapan si owner teman-teman ke depannya, semoga peternakan ini makin sukses, makin maju, dan semakin berkembang lah teman-teman. Dan pesan yang diberikan owner kepada kita yang peternak pemuda ini teman-teman, yaitu jangan patah semangat. Emang biasanya di awal itu sangat sakit teman-teman, bahkan bisa sampai rugi berjuta-juta, bahkan lebih malahan. Kata si owner, emang awal sakit, tapi akhirnya manis teman-teman. Nah, saya Jonathan Alexander Sinaga dengan NIM 250306142 pamit mengundurkan diri. Salam cinta dari ujung kandang. Ciao. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as